Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ardila dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan yang diampu oleh dosen Ibu Zurahmi STR Cap MS. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pencegahan DBD. Karena penyakit DBD adalah penyakit yang paling banyak dialami oleh masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa. Nah, demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dapat menyerang pada anak dan dewasa. Dengan gejala utamanya adalah demam, nyeri otot, dan sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama. DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh gigitan nyamuk yang bernama Aedes aegypti pada pembuluh darah. Penularan DBD umumnya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes albopictus yang biasanya hidup di kebun-kebun. Ciri-cirinya adalah yang pertama, penularan DBD umumnya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes albopictus yang biasanya hidup di kebun-kebun. Tubuhnya belang-belang hitam. Yang kedua, menggigit pada siang hari. Yang ketiga, berkembang biak pada air bersih dan jernih yang tidak mengalir. Dan ini adalah ciri-ciri nyamuk demam berdarah atau DBD. Yang pertama adalah loreng hitam putih pada seluruh tubuhnya. Yang kedua, berbadan kecil. Yang ketiga, biasanya menggigit pada pagi dan sore hari. Yang keempat, hidup di dalam dan di sekitar rumah. Yang kelima, senang hinggap pada pakaian yang bergantungan di kamar. Yang keenam, jentik nyamuk berperan aktif dalam air. Yang ketujuh, posisi jentik tegak lurus dengan permukaan air. Yang kedelapan, gerakan jentik naik turun ke atas permukaan air untuk bernapas. Dan yang terakhir adalah perkembangan biak dalam tempat penampungan air bersih di dalam ataupun di sekitar rumah. Dengan mengetahui ciri-ciri nyamuk demam berdarah, maka kita harus menyadari jangan sampai ada air yang tergenang di dalam wadah di sekitar rumah. Karena dengan begitu nyamuk DBD bisa berkembang biak dan bisa menimbulkan penyakit. Tanda dan gejala dari DBD adalah yang pertama, demam tinggi dari 2-7 hari disertai menggigil, kurang nafsu makan, nyeri pada persendian, serta sakit kepala. Yang kedua, pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit, mimisan, gusi berdarah, muntah darah, dan BAB darah. Yang ketiga, nyeri perut atau ulu hati tapi tidak ada gejala kuning. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, terjadi syok atau pingsan dari hari ketiga sampai 7 secara berulang-ulang dengan tanda syok, yaitu lemah, kulit dingin, basah, dan tidak sadar. Di sini kita bisa melihat gambar ilustrasi dari gejala demam berdarah. Pada bagian yang ada ban atau ada ember yang diisi air, itu adalah sarang nyamuk Aedes aegypti. Nah, jika ada di sekitar rumah kita barang seperti itu sudah bisa dihindari karena bisa menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Yang gambar pertama, seorang sedang digigit nyamuk Aedes. Dari sarang tersebut, seseorang bisa digigit nyamuk Aedes. Setelah digigit nyamuk Aedes, yang kedua adalah seseorang penderita DBD duduk di kursi kedinginan. Yang ketiga, penderita DBD tidur menggunakan selimut tebal dan kedinginan dan lemas. Yang keempat, penderita duduk di kursi, di hidungnya keluar darah atau mimisan. Dan gambar ilustrasi yang keempat adalah penderita sedang tidur dengan selimut bantal dan kepala dikompres karena badan yang terlalu panas. Mari kita kenali tanda bahaya dari DBD. Yang pertama adalah pendarahan gusi, yang kedua muntah darah, yang ketiga adalah penderita tidak sadarkan diri, yang keempat adalah denyut nadi tidak teraba. Jika orang terdekat atau keluarga kita mengalami tanda bahaya seperti di atas, segera periksa ke rumah sakit terdekat atau saran pelayanan kesehatan terdekat. Perawatan dan pengobatan DBD. Cepat bawa ke dokter, puskesmas, atau langsung ke rumah sakit apabila penderita tampak gelisah, lemah, kaki dan tangan dingin, bibir pucat. Ada cara yang bisa ditempuh tanpa harus diopname di rumah sakit, tapi butuh kemauan yang kuat untuk melakukannya. Cara itu, yang pertama, minumlah air putih minimal 20 gelas berukuran sedang setiap hari atau lebih banyak lebih baik. Yang kedua, cobalah menurunkan panas dengan minum obat penurun panas.
Ada beberapa teman dan dokter menyarankan untuk minum minuman ion tambahan, tapi banyak juga yang tidak menganjurkannya. Minum lain yang disarankan jus jambu merah untuk meningkatkan trombosit, ada juga yang menyarankan daun angkat, daun jambu, dan sebagainya. Makanlah makanan yang bergizi dan usahakan makan dalam kuantitas yang banyak. Meskipun biasanya minat makan akan menurun drastis jika kita mengalami DBD. Cara pencegahan nyamuk DBD adalah yang pertama, memelihara lingkungan tetap bersih dan cukup sinar matahari. Yang kedua, melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 4M+. Yang pertama, menguras wadah air yang terdapat di dalam bangunan seperti bak mandi, ember vas bunga, tempat penampungan air, kulkas agar telur dan jentik Aedes mati. Yang kedua, menutup rapat semua wadah air agar nyamuk Aedes tidak dapat masuk dan bertelur. Selanjutnya adalah yang ketiga, mengubur semua barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan seperti ban bekas, kaleng bekas, dan lain-lain agar tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Yang keempat adalah memantau semua wadah air yang berpotensi sebagai tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan jangan menggantung baju, membutuhkan larvasida, dan tidur menggunakan kelambu. Di sini juga ada beberapa gambar ilustrasi yang harus kita contoh. Yang pertama adalah bak sampah yang ditutup rapat. Yang kedua, tutup tempayan yang berisi air agar nyamuk tidak bersarang. Yang ketiga, mengubur barang-barang bekas. Yang keempat, menguras bak mandi. Beberapa cara memberantas nyamuk Aedes aegypti bisa juga dengan metode. Yang pertama, menyemprot nyamuk dengan zat kimia. Yang kedua, lakukan pengasapan. Yang ketiga, menaburkan serbuk abate. Yang terakhir, memberikan ikan capung pada tempat penampungan air. Di sini ada beberapa gambar ilustrasi dengan cara memberantas nyamuk Aedes aegypti. Sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.